Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan surat Al-Baqarah ayat ke-26 dalam tafsir Jalalain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udah. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah wa nazala, dan turun ayat tersebut rodan karena menjawab di qaulil Yahudi terhadap ucapannya Yahudi lamma daraballahu masala, ketika Allah menciptakan sebuah perumpamaan bizubabi dengan lalat, fi qaulihi, pada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa iyaslubhumuz zubabu syai'an, dan jikalau lalat tersebut merampas sesuatu dari mereka, sampai akhirnya ayat, wal angkabuti, dan perumpamaan dengan laba-laba fi qaulihi, pada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, kamatsalil angkabuti, seperti laba-laba, sampai akhirnya ayat. Apa perkataan Yahudi ini? Yaitu ma aradallahu bi dzikri hadhil asya'il khasisati. Apa sih yang Allah kehendaki dengan menuturkan sesuatu yang hina ini? Fa'anzalallahu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 26 ini. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udah. Innallaha, lafaz Allah ini merupakan isim inna, yang mana inna ini adalah haraf taukid atau haraf nasab bagi isimnya, sehingga lafaz Allah dinasabkan innallaha. Sedangkan la yastahi merupakan khobar daripada inna, yang merupakan khobar jumlah fi'liyah. Yastahi fi'il atau predikat dalam bahasa Indonesia, sedangkan subjeknya atau fa'ilnya adalah Allah, dan objeknya atau maf'ul bihnya adalah ayyadriba. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yastahi, tidak akan malu, namun malu ini tidak cocok disandingkan dengan Allah, dikarenakan makna malu ini merupakan pengertian dari sebuah perasaan dari sesuatu telah mengerjakan yang tercela. Maka sesuatu yang mesti dari malu ini adalah sesuatu yang ditinggalkan. Dan makna lazim dari yastahi inilah yaitu tarkun atau meninggalkan, yang dipakai bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga maknanya innallaha, sesungguhnya Allah itu la yastahi, tidak meninggalkan, ayyadriba ayyaj'ala, menjadikan masalah sebuah perumpamaan. Sedangkan masalah ini adalah maf'ulun awwalun, adalah maf'ul yang pertama. Ma adalah isim nakirah mausufatan, yang mana disifati bima ba'daha, dengan sesuatu setelah ma ini, yang merupakan maf'ul sanin, maf'ul yang kedua, sehingga ba'udatan sebagai sifat dari ma. Ayya matsalin kana, terhadap perumpamaan apa saja, au jaidatan, atau ma ini merupakan jaidah li ta'kidil khisati, untuk menguatkan sesuatu yang hina tersebut. Fama ba'daha, maka sesuatu yang setelah ma nakirah ini adalah al-maf'ul tsani, maf'ul yang kedua. Jadi kalau kita memaknai yang pertama, ma ini sebagai ma nakirah yang disifati dengan ba'udah. Tapi kalau makna yang kedua, maka ma ini jaidah untuk menguatkan hissa, dan ba'udatan sebagai maf'ul yang kedua. Maka kita gunakan yang pertama saja. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yastahi, tidak meninggalkan, ayyadriba, pada menjadikan, ayyaj'ala, masalan sebuah perumpamaan, ma kepada sesuatu, ba'udatan, yang semisal nyamuk, atau juga sekecil-kecilnya kutu. Lafaz ba'udatan ini adalah mufradu ba'udi, mufradnya lafaz ba'ud, wahwa, yang mana ba'ud ini adalah sigharul baki, sekecil-kecilnya kutu. Fama fauqaha, maka sesuatu di atasnya. Ay aksbaru minha, maksudnya lebih besar daripada ba'udah.
Maksudnya la yatruku bayanahu lima fihi minal hukmi. Allah tidak meninggalkan menjelaskan sebuah perumpamaan tersebut dikarenakan hikmah yang ada di dalamnya. Fa'ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman itu faya'lamuna, mereka pada mengetahui kepada apa, annahu, bahwa sesungguhnya perumpamaan itu ay al-masalah, perumpamaan itu adalah al-haqqu, adalah benar, as-sabitu waqi'u, sesuatu yang terjadi mauqi'ahu pada kenyataannya, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Lalu bagaimana dengan orang yang kafir? Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafir itu fayaquluna, mereka pada berkata, madza aradallahu bihadza masalah, apa sih yang Allah kehendaki dengan sesuatu perumpamaan ini? Masalan merupakan tamyizun, adalah tamyiz sehingga dia dinasabkan. Masalan, apanya masalan? Perumpamaannya itu adalah tamyiz. Ay bihadzal masali, dengan ini perumpamaan. Wama, dan lapad ma, yaitu maza, adalah istihamu ingkarin, pertanyaan untuk mengingkari. Itu adalah mubtadaun, sebagai mubtada. Waza, dan adapun lapad za bimakna allazi, dengan makna allazi, bisilatihi, dengan silahnya, itu adalah khobaruhu, sebagai khobarnya mubtada. Maksudnya ayyu faidatin fi, apa sih faedahnya pada perumpamaan itu? Qala Allah Ta'ala fi jawabihim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam menjawab mereka, yudillu bihi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyesatkan dengan perumpamaan itu, ay bihadzal masali, dengan perumpamaan ini, katsiron, kepada kebanyakan manusia, anil haqi, dari kebenaran, likufrihim bihi, dikarenakan kekufuran mereka terhadap perumpamaan tersebut. Wa yahdi bihi katsiron, dan Allah juga memberikan petunjuk dengan perumpamaan itu kepada kebanyakan manusia, yaitu minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman, litasdiqihim bihi, karena membenarkannya mereka terhadap perumpamaan tersebut. Wa ma yumdillu bihi illal fasiqin, wa ma yumdillu bihi, dan tidaklah Allah menyesatkan dengan perumpamaan itu, illal fasiqin, kecuali kepada orang-orang yang fasik, al kharijina an ta'atihi, maksudnya yang keluar dari ketaatan kepadanya. Siapakah orang-orang yang fasik ini? Dalam ayat yang ke-27 dijelaskan, yaitu alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Orang-orang fasik itu disifati dengan alladzina, na'tun, yaitu sebagai na'at. Alladzina, yang mana orang-orang tersebut, yang quduna ahdallah, yang memutuskan, yang membatalkan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'ahidahu ilaihim, yaitu sesuatu yang Allah janjikan kepada mereka, fil kutubi, di dalam kitab-kitab, minal imani, yaitu dari beriman bi Muhammadin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ba'di mitsaqihi, dari setelah kuatnya perjanjian tersebut, maksudnya tauqidihi alaihim, setelah kuatnya perjanjian tersebut atas mereka. Dan sifat mereka juga, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, mereka juga memutuskan sesuatu yang Allah perintahkan, yaitu ayyusala, annya sebagai badal dari hak domir pada bihi ini. Maksudnya ayyusala itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyambungkan minal imani, dari iman bin nabi kepada nabi, warrohimi, dan menyambungkan tali persaudaraan, wa ghairi zalika, dan selain itu semua. Wa'an, dan lafad an itu adalah badalun, badal pengganti, min domiri bihi, dari domirnya lafad bihi, dari hak marbutoh, ini adalah isim domir. Sehingga dalam ayat ini
ayyusolaan adalah ganti dari hak domir ini. Dan juga sifat mereka wayufsiduna fil ardi. Wayufsiduna wawunya wawu ataf dari wayaqtauna, dan wawu ini juga wawu ataf dari yamkudun, sehingga sifat-sifat orang yang fasik di sini ada tiga. Pertama yamkudun, yang kedua yaqtaun, dan yang ketiga yufsidun. Wayufsiduna fil ardi, dan mereka juga membuat kerusakan di permukaan bumi bil ma'asi, dengan mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan, wa ta'wiki, dan menghalangi anil imani, dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ulaika, mereka itu al-mausufuna, yang disifati semuanya bima dzukira, dengan apa yang telah dituturkan. Hum, mereka itu adalah al-khasiruna, orang-orang yang rugi, limasirihim, dikarenakan tempat kembalinya mereka ilan nari adalah neraka, al-mu'abbadati, yang dilanggengkan neraka itu alaihim, atas mereka. Kesimpulan dari surat Al-Baqarah ayat 26 dan 27 ini adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa, menciptakan segala sesuatu dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, yang mana pada penciptaannya itu tidak ada yang sia-sia satupun, sehingga terdapat hikmah di dalamnya. Begitulah orang-orang yang beriman meyakini dan mengetahui bahwasanya itu semuanya hak dari Allah Subhanahu wa taala, yang terdapat hikmah di dalamnya, yang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, yang tidak ada satupun dari makhluknya yang dapat menyamainya, walaupun itu hanya menciptakan sebesar nyamuk, ataupun lebih kecil daripadanya, atau lebih besar daripadanya. Sedangkan orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik, selalu menganggap remeh hal itu. Mereka malah berkata, apa sih yang Allah kehendaki dengan membuat perumpamaan seperti ini? Mereka lah orang-orang yang fasik, yang mana mereka mempunyai tiga sifat. Yang pertama, mereka itu selalu memutuskan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal perjanjian itu sudah kuat, yaitu mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW, menyambung tali persaudaraan, namun mereka tidak mengerjakannya. Dan yang kedua, orang yang fasik itu sifatnya adalah wayaqta'una, mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Di antaranya adalah mempererat tali persaudaraan, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan mereka juga sifat yang ketiga selalu berbuat kerusakan di permukaan bumi dengan melakukan berbagai macam kemaksiatan. Merekalah orang-orang yang rugi, yang tersesat, tidak seperti orang-orang yang beriman. Mereka mendapatkan petunjuk dengan perumpamaan yang Allah ciptakan tersebut. Kemudian untuk mengingatkan, kita lanjutkan, akan kita bahas hukum bacaan satu saja. Kemudian kita juga akan bahas satu makhraj dan satu sifat dalam ayat 26 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba mathala. La yastahi, ada mad asli, yaitu ya, sebelumnya ada kasrah, bertemu dengan hamzah yang berbeda kalimah. Ini disebut dengan mad jaiz munfasil, yang panjangnya 2 sampai 5 harakat. Yang mana huruf iya ini makhrajnya berada di tengah lisan. Di tengah lisan beserta huruf yang lain, yaitu shin dan za, berada di tengah lisan. Yang mana iya ini juga mempunyai 6 sifat. Yang mana sifat iya yang pertama, dia bersifat jahr, dalam arti tidak ada hembusan napas ketika diucapkannya. Yang kedua, iya ini juga mempunyai sifat rokhawah, tidak tawasud, tidak juga syiddah, sehingga dia dilonggarkan. Kemudian ia juga mempunyai sifat istifal, dalam arti pangkal lisan tidak diangkat ke atas.
Yang keempat, dia mempunyai sifat infitah, yang berarti depan lisan tidak diangkat ke atas. Yang kelima, ia juga mempunyai sifat ismat, lambat diucapkannya. Dan terakhir, ia mempunyai sifat lin, dilemaskan ketika dia berada setelah fathah. Itulah diantaranya sifat-sifat ia, makharijul huruf ia, dan hukum bacaan mad jaiz munfasil. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.